Halo semuanya, kembali lagi bersama saya yang akan mengajarkan kalian tutorial mengenai Java GUI Part 2. Oke, pada part 2 kali ini saya sudah membuka program yang saya katakan sebelumnya di part pertama, yaitu Eclipse. Di sini kalian tinggal klik kanan, lalu New, dan pilih Java Project. Dan kalian bisa memberi nama projectnya, bebas, terserah, lalu kalian bisa tinggal klik Finish. Nah, di sini saya sudah ada satu practice nama projectnya. Nah, di sini saya akan membuka main.java-nya. Oke, nah ini main.java punya saya. Di sini, yang pertama akan kita pelajari adalah gframe. Di sini saya tulis ya, gframe. Lalu kemudian ada gpanel, dan ada layout. Nah, pada part kedua kali ini, saya akan mengajarkan gframe, gpanel, dan basic layout. Ada layout apa saja, dan apa itu gframe, apa itu gpanel. Nah, di sini saya akan mengatakan bahwa gframe itu bisa dikatakan adalah kerangka form dari semua yang akan kita buat di Java GUI atau Java Graphical User Interface. Pasti di sini gframe akan digunakan. Jadi, kalau kita gambar di Microsoft Paint, maka ketika kita membuat kotak seperti ini, nah ini kerangkanya ini adalah gframe. Oke. Selanjutnya, kalau kita mau buat, sebentar saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu sini, ini gframe. Nah, sebentar. Nah, ini saya tulis di sini gframe. Lalu di dalam sini, jika saya buat kotak lagi, misalnya saya kasih warna merah, begitu ya. Nah, di sini saya buat kotak lagi merah di dalam kotak hitam, atau mungkin saya tambahkan di sini kotak seperti ini. Nah, kotak merah ini adalah gpanel. Oke, jadi sudah didapatkan kesimpulannya bahwa gpanel adalah isi kerangka dari gframe. Jadi gframe itu adalah kerangkanya, sedangkan di dalamnya jika kita mau mengisi komponen, kita harus memberikan gpanel sebagai panelnya atau kerangka dalamnya. Jadi kerangka luar dan kerangka dalam. Nah, seperti ini ya. Maka hari ini kita akan membuat gpanel, gframe, dan kemudian menentukan layout apa saja yang akan kita pakai. Langsung saja kita menuju ke Eclipse. Nah, di Eclipse, caranya, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu kita extends dari kelas gframe. Atau kalian mau buat sendiri di dalam kelas main ini, gframe, frame, sama dengan new gframe, itu boleh saja. Bagaimanapun caranya tetap benar, begitu ya. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan cara yang sering saya gunakan, yaitu extends gframe. Nah, di sini kita buat autocomplete saja. Hanya tinggal menekan Ctrl spasi, teman-teman ya. Nah, di sini ketika sudah extends gframe, maka kelas main yang kita punya sekarang sudah menjadi kerangka luar dari form kita. Nah, cara memunculkannya seperti apa? Saya ajarkan cara run-nya itu adalah F11. Oke. Nah, ketika kalian F11 di sini akan keluar run dan kemudian akhirnya dia stop terminate karena kita belum memberikan apa-apa. Di sini saya buat dulu set size. Misalnya saya buat 400,300 begitu. Nah, kemudian di sini saya juga berikan set title. Misalnya tutorial Java GUI. Gitu ya. Nah, di sini saya juga memberikan ada yang namanya set default close operation. Nah, kita isi dengan exit on close. Tujuannya adalah ketika kita close form ini, maka dia akan terminate atau dia tahu kalau ini adalah exit pada close begitu. Set size, set title, set default close operation, lalu kita set visible, jangan lupa. Nah, sekarang kita coba jalankan, kita F11. Nah, sekarang ini sudah keluar Windows kecil ini. Ya, ini window kecil yang sudah kita buat. Ini adalah gframe. Seperti yang tadi saya katakan, ini sudah jadi kerangka luarnya. Kita close, maka dia akan terminate. Perhatikan di bawah sini. Oke,
Selanjutnya, ketika kita sudah set visible true, dia akan munculnya di sebelah kiri atas, di sebelah sini ya, betul. Sekarang kita memunculkan dia di tengah. Kita bisa memberikan set location relative to null. Ini adalah gunanya memberikan si gframe ini munculnya di tengah layar kita, tergantung dari ukuran layar kita seberapa. Kita coba saja. Nah, sekarang dia sudah muncul di tengah layar, gitu. Sekarang saya coba ini besarkan sedikit, 350. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita add gpanel ke dalam gframe? Bagaimana cara kita add kerangka dalam kepada kerangka luar yang sudah kita buat? Kita buat saja di sini, gpanel. Saran saya adalah buat di luar. Kalian bisa mempelajarinya pada konsep Object Oriented Programming atau konsep OOP. gpanel. Lalu saya buat panel main, seperti ini ya. Nah, ini autocomplete lagi. Oke. Nah, di sini baru kita inisialisasi panel main sama dengan new jpanel. Lalu kita add panel main. Nah, tentu memang tidak terlihat ketika kita jalankan lagi, memang tidak terlihat, namun ini sudah terjadi penambahan panel pada gframe yang telah kita buat. Oke, kita sudah buat panel pada ini. Jangan lupa fungsi add adalah fungsi yang paling penting karena fungsi add ini menambahkan panel ke dalam gframe. Begitu. Jadi kalau Anda tidak memberikan fungsi add ini, maka panelnya tidak akan tertambahkan ke dalam gframe kalian. Begitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara memberikan layout? Nah, saya akan memberitahu dulu. Ada layout-layout yang sering dipakai. Ada grid layout, ada border layout, dan ada flow layout. Nah, kita akan pelajari 3 jenis layout ini. 3 jenis layout ini. Bedanya apa? Grid layout itu seperti tabel. Jadi dia itu memiliki parameter row dan kolom. Kalau border layout dia memiliki arah seperti kompas. Jadi ada south, north, dan lain sebagainya. Nah, flow layout ini adalah hampir bebas. Jadi munculnya akan di tengah, muncul di tengah, lalu ke samping. Mengerti maksudnya? Jadi ketika kita memberikan button atau apapun, nanti dia akan muncul di tengah, lalu ketika kita memberikan button lagi, dia akan muncul di sebelahnya, lalu muncul di sebelahnya lagi. Begitu. Nah, ini yang akan kita pakai. Grid layout, border layout, dan flow layout. Oke. Sekarang kita akan buat dulu panelnya yang kita butuhkan apa saja. Dan layout yang akan kita pakai nanti akan kita bahas di selanjutnya, part selanjutnya atau part 3. Dan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Begitu. Jadi, sekian dulu video pada part kali ini. Selanjutnya kita akan membuat panel-panel yang dibutuhkan dan layout-layout yang dibutuhkan, serta komponen yang dibutuhkan apa saja. Sekian dan sampai jumpa.